Ya, oke, halo. Oke, halo Bu Firda. Oh, oke, halo Bu Firda. Kali ini saya akan mereview dua buku dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama ada buku berjudul IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, lalu yang kedua ada buku berjudul Rahasia Kedalaman. Kita kasih lagu dulu kali ya. Ah, gini kan lebih bagus. Oke, langsung saja kita masuk ke review bukunya. Dari buku IPS dulu. Buku IPS ini dituliskan oleh tiga orang, yaitu Sadirman AM, Endang Mulyani, dan Diah Respati Suryo. Buku ini diperuntukkan untuk kelas 8, sudah jelas, karena ini ya sebenarnya untuk SMP sih, cuma kan ada dua, jadi terlihat seperti SMP kelas 2, yaitu kelas 8. Lalu penerbit dari buku ini sendiri adalah 3 serangkai. Harganya kisaran 90.000. Ini dia menggunakan kertas biasa ya, normal. Ini ukuran bukunya adalah kira-kira sekitar 20 cm kali 25,5 cm. Jadi buku ini berisi banyak hal tentang geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan masih banyak lagi. Buku ini sangat bagus, dan buku ini tujuannya kan menambah ilmu gitu, menambah wawasan murid kelas 8. Jadi menurut saya worth it untuk dibeli, dan isinya tuh bagus, tulisannya bagus, gambarnya jelas. Ini kelebihannya salah satunya juga gambarnya jelas ya. Gambarnya jelas, terus juga gambarnya juga bagus ya, gambarnya bagus. Dan gaya bahasa yang digunakan buku ini pastinya bahasa baku yang naratif dan informatif. Oke, jadi kelebihannya tadi memiliki gambar yang bagus, terus gambarnya jelas, tulisannya jelas. Kekurangannya memiliki kata-kata yang agak sulit dipahami. Tapi di sini kan ada ininya, glosariumnya. Jadi harusnya aman ya untuk kata-katanya. Ini ada glosariumnya. Jadi kata-kata yang nggak dipahami itu bisa dibaca gitu, bisa dibaca artinya biar ngerti. Terus juga untuk orang yang nggak minat, dia kan pasti nggak akan, agak bosen gitu bacanya. Jadi ya gitulah kira-kira. Manfaatnya sudah jelas untuk menambah wawasan, ilmu sosial, ilmu sejarah Indonesia, dan masih banyak lagi. Oh ya, di buku ini juga ada soal-soalnya. Jadi setelah kalian belajar tuh, setelah dipelajari, bisa dibaca lagi, bisa langsung dikerjain contoh soalnya, jadi buat persiapan ulangan gitu. Jadi kesimpulannya menurut saya buku ini worth it dengan harganya yang berada di kisaran 90.000 100.000. Lalu juga buku ini sangat cocok untuk kelas 8 SMP sih, tapi spesifiknya ke kelas 8 karena kan kelas 7, 8, 9 tuh udah mirip-mirip mata pelajarannya sekarang ya kan, kurikulum merdeka. Terus juga ini kerugiannya kan memiliki kalimat yang sulit dimengerti. Nah, saya akan membandingkan ini dengan buku versi sebelumnya, yaitu yang versi kurikulum 2013. Dari kurikulum 2013 itu menurut saya ini masih lebih bagus, isinya lebih lengkap, gambarnya lebih jelas dan lebih bagus.
karena kalau nggak salah saya lihat tuh di buku sebelumnya 2000 kurikulum 2013 itu bukunya agak lebih tipis ya kalau nggak salah, terus tapi lebih lebar sih, lebih gede, dan juga gambar-gambarnya tuh masih nggak jelas. Nah kalau di sini tuh udah bagus, udah jelas gitu gambar-gambarnya. Udah sih itu saja. Terus lalu yang selanjutnya ada buku fiksinya, yaitu buku berjudul Rahasia Kedalaman. Ini buku bagus loh. Buku ini cocok buat kalian yang suka, buat kalian yang nyari hiburan aja sih, hiburan. Karena oke, kita mulai dari awal aja langsung. Jadi ini buku penulisnya adalah Muhammad Darsan Wirahadikusuma. Lalu ini buku diterbitkan oleh Intimedia. Udah lama sih bukunya, dari tahun 2003. Harga bukunya 20.000, murah loh. Kertasnya kertas biasa. Ini ukurannya 14,5 kali 20,5 cm. Jadi ini tuh bukunya menceritakan tentang seorang seorang pengusaha dengan perusahaannya yang hampir bangkrut, tapi dia memiliki satu orang manajer yang setia gitu. Dia manajernya setia banget walaupun perusahaannya mau bangkrut, mau mati lah. Lalu unsur karya sastranya adalah rasa. Gaya bahasa yang digunakan gaya bahasa sehari-hari. Kata-katanya juga mudah dimengerti banget ya. Terus juga kelebihan bukunya ini cukup murah banget. Terus bahasanya mudah dimengerti. Ceritanya cukup menarik loh guys. Ini kalian boleh baca. Boleh banget ini dibaca. Ini terus juga dia tuh ada gambar-gambarnya, tapi ini kekurangannya. Gambarnya tuh nggak sebegitu jelasnya ya, bentar. Tuh gambarnya hitam putih aja, terus gini aja gambarnya gitu, nggak banyak banget. Jadi gambarnya tuh menurut saya kurang, gambarnya yang sangat minim, tapi untuk ceritanya ini bagus, menarik menurut saya. Terus juga kesimpulannya menurut saya buku ini tuh worth it, tapi enggak untuk orang-orang yang nyari hiburan aja gitu, cerita, bukan nambah wawasan, nyari cerita, nyari hiburan gitu. Ini worth it untuk dibeli, untuk dibaca aja gitu, kayak malam-malam kalian nggak tahu mau ngapain kan, baca buku. Nah ini buku bagus. Terus menurut saya ini kayak buku fiksi lain itu dia kurang bagus. Ini lebih bagus, ini lebih jelek maksudnya. Ini lebih nggak bagus daripada buku yang lain. Dengan harga segitu dari buku lain tuh sebenarnya ada yang lebih bagus gitu, gambarnya lebih jelas. Terus juga ceritanya lebih menarik. Dengan harganya yang kurang lebih sama. Oke, jadi itu aja dari saya review kedua buku ini. Jadi menurut saya yang pertama ini buku worth it karena wawasan, untuk menambah wawasan, menambah ilmu, bagus banget. Nah kalau ini cukup worth it aja lah, karena buku ini tuh masih ada kekurangannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.